Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa dan memang seharusnya senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang berkaitan dengan hati kita, masalah ukhrawi, masalah badan kita, jasad kita, lengkap terus menerus Allah beri sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang Allah ridhoi adalah majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul, yang para malaikat menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Ta'ala, yang satu mengajarkan yang lainnya ayat-ayat Allah, melainkan pasti akan turun di tengah-tengah mereka sakinah, turun kepada mereka para malaikat. Mereka dinaungi dengan rahmat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Para ikan-ikan di lautan pun mendoakan mereka. Para malaikat pun memohonkan kepada Allah agar orang-orang yang hadir diampuni oleh Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, bahkan Allah bangga-banggakan orang-orang yang hadir di hadapan para malaikatnya. Ya akhwati fillah, kita bersyukur pada Allah dengan harapan mudah-mudahan nikmat ini jangan dicabut. Terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Karena dengan ilmu kita terbimbing di dalam berkeyakinan, berbicara, beramal. Tanpa ilmu, kegelapan kita cuma meraba-raba. Orang yang berbicara tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada kebaikan yang dia sampaikan. Maka kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, terbimbing dalam berkeyakinan, di dalam bermuamalah, tingkah laku, beribadah, maka semoga Allah kabulkan doa kita. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan satu persatu insyaallah ya. Butuh sabar. Nggak usah buru-buru, yang penting ajak, yang penting terus menerus. Amalan yang terus sedikit tapi terus menerus itu lebih disukai oleh Allah daripada satu kali taklim setahun baru hadir lagi. Allah nggak suka.
Tapi sedikit, tapi terus istiqomah. Satu persatu kita kaji. Di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau ad-da' wad-dawa, penyakit dan juga obatnya. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masuk yang ke-35 dari sebab buruk akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat. Sudah 34 akibat buruk, akibat jelek perbuatan dosa yang kita baca. Maka pada malam hari ini kita baca yang ke-35 insyaallah taala. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menimbulkan rasa khasyah kita pada Allah, sehingga kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan yang mungkin selama ini kita pernah kerjakan, kita tinggalkan. Dan semoga ilmu yang bermanfaat yang mendorong kita, menghasung kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk meninggalkan berbagai macam dosa, dan mendorong kita untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Qala Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, fasal. Wa min 'uqubatiha, di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah ma yulqihi Allah subhanahu min ar-ru'bi wal khauf. Allah lemparkan tentunya dalam hatinya min ar-ru'bi wal khauf, rasa cemas dan rasa takut fil qalbil 'asi, pada hatinya orang-orang yang bermaksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, maka tidaklah kalian melihat mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melainkan kondisi mereka senantiasa dalam keadaan cemas, senantiasa dalam keadaan khawatir, senantiasa dalam keadaan gentar, senantiasa dalam keadaan takut. Kayak orang kena penyakit paranoid, ya. Selalu gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah dengan cara memasukkan rasa takut ke dalam hati-hatinya para musuh. Sebulan perjalanan kaki. Artinya ketika mau tempur kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, 1 bulan sebelum terjadi pertempuran, orang-orang kafir itu sudah terasa takut, sudah cemas, sudah khawatir, gelisah, gundah gulana, tidak tenang. Ini cara Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun senjatanya canggih kayak apapun, walaupun jumlah mereka lebih banyak kayak apapun, tetapi kalau rasa takut itu ada dalam hatinya, tidak pede mereka menggunakan senjata canggih. Maka jangan khawatir, khawatirlah, ketika kalian beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah pasti tolong kalian. Walaupun jumlah kalian lebih sedikit, walaupun persenjataan kalian lebih sedikit, tidak semaju mereka, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Walillahi judurus samawati wal ard, Allah memiliki tentara-tentara di langit maupun di bumi. Gampang bagi Allah, kirimkan malaikat bertanda, habis orang kafir. Enggak perlu kalian menyibukkan diri, menghabiskan waktu kalian membuat senjata-senjata canggih, memiliki nuklir akan yang menghancurkan dunia. Enggak perlu. Biarlah orang-orang kafir menghabiskan umur mereka mengadakan penelitian-penelitian, kita tinggal beli. Mereka mati dalam keadaan tidak kenal siapa Robnya, tidak sempat beribadah, tahu-tahu mati seperti zombie, mayat-mayat hidup mereka itu. Jangan sampai waktu yang sedikit ini yang Allah berikan kita kesempatan di muka bumi ini kita habiskan untuk urusan dunia. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian Syekh berkata, fa inna ta'ata
hisnullahi al-a'zam. Maka sungguhnya yang namanya ketaatan itu adalah benteng Allah, benteng agama Allah, atau benteng yang kokoh, benteng yang besar, benteng yang kuat. Ketaatan itu adalah benteng. Iman dakhalahu kana minal aminin. Barang siapa atau siapa saja yang masuk ke dalam benteng tersebut, maka dia pasti akan aman. Barang siapa yang masuk benteng, maka dia akan aman. Aman dari apa? Min uqubatid dunya, aman dari berbagai macam azab-azab yang menimpanya di dunia, dan juga aman dari azab wal akhir di akhirat nanti. Ketaatan itu adalah benteng. Kalau kita melakukan amalan-amalan ketaatan, kita terjaga. Kita akan merasa aman, tentram, nyaman. Kenapa? Tidak diazab oleh Allah di dunia, tidak diazab Allah di alam barzah, tidak diazab oleh Allah pada hari kiamat. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat dari langit memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu, jangan takut, tenang. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Tenang, di dunia tenang. Nah, di alam barzah juga tenang, tidak disiksa, tidak azab. Di hari kiamat juga tenang, mendapatkan nikmat di dalam jannah. Maka istiqomah ya ikhwati fillah, terus bertahan. Buktikan keimanan kita pada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan kepadanya, dan beribadah hanya kepadanya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan amal-amal ketaatan, baik ada yang melihat maupun tidak, ada yang muji, adapun itu mencela, tidak peduli. Terus lakukan amal-amal ketaatan. Kita akan selamat, kita akan merasa aman. Sebaliknya, waman kharaja anhu, barang siapa yang keluar dari benteng, artinya barang siapa yang melakukan kemaksiatan, berarti dia keluar dari benteng. Ahatat bihil makhawifu min kulli janib, maka dia diliputi oleh was-was, rasa takut, khawatir, guna-gulana, min kulli janib, dari segala sisi. Dari masalah apa saja selalu khawatir. Jangan-jangan mereka mencari saya, jangan-jangan mereka sedang membicarakan saya. Nah, masa dunia khawatir, bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti istri saya kalau saya meninggal dunia, bagaimana, khawatir yang berlebihan, ketakutan. Nah, orang beriman nggak takut. Nah, anak-anaknya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan ketika kalian bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jamin anak cucumu dijaga oleh Allah. Sebagaimana kisah orang soleh di dalam surah Al-Kahfi. Nah, sampai harta yang disimpan oleh orang tuanya dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, jangan khawatir, jangan takut. Nah, adapun orang-orang yang bermaksiat, maka dia diliputi dengan rasa takut dari berbagai macam sisi. Faman ata'allaha inqalabatil makhawifu fi haqqihi amanan. Maka barang siapa
yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah rubah, Allah ganti rasa takut yang pernah ada, yang pernah terjadi pada dirinya, akan Allah rubah menjadi rasa aman, nyaman, tentram. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita tobat pada Allah. Jangan lagi berbuat dosa dan maksiat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Sekarang kita fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Insya Allah Allah ganti keamanan, ketentraman, kedamaian. Tidak banyak bertikai, tidak banyak ribut. Kenapa? Ucapannya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Keyakinannya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga damai. Ketika temannya mungkin berucap kata-kata yang menyakitkan hati, dia nggak tersinggung, nggak ikut taklim, nggak taklim, nggak. Emangnya udah pintar apa? Sakit rasanya hatinya. Nah, tapi kalau orang bertakwa, enggak sih, insya Allah akan datang. Enggak gampang ribut. Tetapi kalau tidak punya ilmu, nah, kamu ngomong apa tadi? Wah, udah mulai. Jaga, bacot lu deh. Mulai ribut, enggak nyaman. Akhirnya mau taklim takut ketemu dia, malas. Nah, jijik melihat wajahnya. Subhanallah. Ini ucapan-ucapan yang terkadang masih keluar. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, terbimbing ucapannya. Ya akhina, ayo kita taklim yuk. Tidak kemudian menyakitkan hati. Sekalipun niat kita baik, mengajak orang hadir majelis ilmu, tapi caranya juga baik. Jangan dengan kata-kata yang kasar yang menyakitkan hatinya. Nah, bisa jadi dia tidak hadir majelis ilmu gara-gara sakit hati dengan ucapan kita. Kita minta maaf. Dan juga yang dinasihati jangan gampang memble kayak gitu, jangan gampang melempem, tersinggung dikit langsung melempem. Jangan. Tetap tegar atas sunnah walaupun badai menerpa. Laki-laki jangan gampang ngambek, ya. Alhamdulillah, barang siapa yang taat kepada Allah, maka rasa takut, khawatir, gundah gulana, gelisah yang dialami akan berubah menjadi aman, nyaman, tenang, damai. Wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, inqalabat ma'aminuhu makhawifa, maka Allah rubah rasa aman yang selama ini dia rasakan akan berubah menjadi kekhawatiran, gelisah, gundah gulana, takut, cemas dan yang lainnya. Maka jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa, baik ada yang lihat maupun tidak ada yang lihat. Nah, kita upayakan semampu kita, semaksimal mungkin. Fala tajidu 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'irin. Kamu tidak akan dapati hati orang yang bermaksiat, melainkan hatinya itu berada di antara dua sayap burung. Hati orang yang bermaksiat pada Allah itu, hatinya itu berada di antara dua sayapnya seekor burung. In harrakatir rih albab qala ja'at talab. Hatinya tuh namanya hati berada di antara dua sayap, selalu bergerak, khawatir. Nah, ketika bunyi derik pintu, itu langsung cemas, merinding semua. Nah, penakut dengan sesuatu yang harus ditakuti. Apa yang ditakuti?
Bangun kenapa? Temani mau kencing yuk. La ilaha illallah. Santri Ahlus Sunnah cuma ke kamar mandi takut. Innalillah. Ada enggak yang kayak gitu? Oh, banyak. Astagfirullahaladzim. Penakut. Banyak. Biasanya orang ini orang yang suka berbuat zalim, maksiat. Suka ngambil sendal temannya lempar di atas seng. Allah kasih rasa takut dalam hatinya. Ya, suka berbuat maksiat, mengganggu temannya, sehingga Allah kasih rasa takut lagi. Ya, hati orang bermaksiat itu seakan-akan berada di antara dua sayap seekor burung. In harrakatir rih, ketika digoyangkan oleh angin, timbul rasa takut. Ketika angin menggerakkan pintu, ketakutan dia. Ja'at talab, seakan-akan ada yang datang ini, akan nuntut saya, mengejar saya, nagih hutang dengan saya, menangkap saya. Wa in sami'a waqa'a qadami khafa ayyakuna nadhiran bil atab. Ketika dia mendengarkan derap langkah kaki, khawatir dia. Jangan-jangan ini orang yang akan mengingatkan saya, nangkap saya, akan menghukum saya. Seperti kalau di masjid ini ada 100 orang, yang hadir di majelis ilmu, ada satu pencuri yang ikut-ikut taklim di majelis ilmu. Ada maling, gabung sholat, gabung taklim. Tiba-tiba ada mobil polisi datang. Ada lampu-lampunya, kedap-kedipnya. Yang cemas siapa tuh? Yang mencuri apa yang tidak mencuri? Di antara 100 orang tadi, satu yang mencuri cemas. Jangan-jangan polisi itu datang ke sini menangkap saya. Turun polisinya. Krak. Suara kakinya. Waduh, habis ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh numpang sholat, Pak? Oh, boleh. Ternyata polisinya cuma numpang sholat. Tapi yang takut tadi siapa? Orang yang mencuri. Selalu khawatir. Selalu khawatir. Yahsabu anna kulla sayhatin alaihi. Dia selalu merasa semua ucapan yang sedikit agak keras, teriakan, seruan, seakan-akan menuju dirinya. Ketika di taklim, jangan-jangan ini nyindir saya ini. Jangan-jangan nyindir nih katanya. Ana lagi. Padahal nggak ada tujuannya untuk nyindir. Enggak. Kita menyampaikan ilmu. Wa kullu makruhin qasidun ilaihi, dan seluruh perkara yang dia tidak sukai seakan-akan menuju dirinya. Kenapa dia duduk berdua bicara apa ya mereka berdua itu? Jangan-jangan bicarakan diriku nih. Selalu khawatir, selalu was-was. Ini hukuman dari Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jangan kamu sangka orang-orang kafir, para tentara-tentara yang gagah, badannya besar-besar, batu bata 50 dikarate langsung patah, itu pemberani dalam pertempuran. Belum tentu. Kebanyakan mereka ketika perang minum homer dulu, atau gigit permen karet yang mengandung penenang supaya tega membunuh. Kenapa? Sebenarnya penakut mereka itu. Kenapa? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Zina itu sudah makan hari-harian mereka. Mereka tahu mereka itu salah, sehingga takut. Supaya memberanikan diri, nampak gagah, dibesar-besarkan otot-ototnya, dikasih orek samar-samar wajahnya biar nampak sangar. Ayo langsung kabur. Dikagetkan langsung takut. Mereka sebenarnya takut.
Para sahabat dahulu, Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang kakinya kecil, betisnya kecil, ditertawakan oleh sahabat yang lain. Marah Rasulullah, wallahi la tasubu ashabi, jangan kamu hina sahabatku. Wallazi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya betisnya itu ditimbang dengan gunung Uhud, masih berat betisnya itu, karena betisnya digunakan untuk jihad fisabilillah. Jangan suka menghina kecil-kecil cabai rawit, pemberani, orang-orang kafir, mereka dunia untuk bisa menguasai daerah, mendapatkan tambang-tambang yang ada di daerah tersebut. Dunia. Adapun mujahidin berjihadnya mencari ridha Allah. Kalau ada jihad, ikut. Kenapa? Supaya bisa mati syahid, diampuni oleh Allah dan masuk surga. Sehingga memang dicari orang-orang kafir. Nah, takut mati. Kenapa? Kalau bisa menguasai daerah lawan, nanti dia nggak bisa menikmatinya. Sehingga mereka perang dari menggunakan nuklir. Perangnya dipakai gim gitu. Pakai ada pesawat kecil, apa namanya itu, drone. Dia di rumah tapi nyerang dari jarak jauh. Kenapa? Kalau hancur yang mati cuma drone-nya saja, dianya enggak. Takut. Beda dengan para sahabat dahulu. Ini dadaku, mana dadamu? Ayo, 1 lawan 1. Berani. Ditakut-takuti oleh orang kafir. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hei, takutlah kalian. Kenapa? Mereka sudah kumpul bersatu padu untuk menyerang kalian. Apakah para sahabat takut? Tidak takut. Justru fazaduhum imana, justru bertambah keimanan mereka. Bahkan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik penolong kami. Wah, berarti surga makin dekat ini. Makin semangat mereka. Sampai terasa lama makan 1 biji kurma itu kelamaan. Buang sajalah. Surga dinunggu. Nggak ada rasa takut. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Allah kasih kepada mereka ketenangan. Kenapa? Mereka senantiasa taat pada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah kasih ketenangan. Saking tenangnya ketika perang mereka tertidur. Ya. Allah Subhanahu wa sebutkan, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yanhabu 'ankum rijza syaitan wa yarabbata 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kantuk kepada kalian sehingga kalian tertidur sebagai keamanan, ketentraman, ketenangan dari Allah. Tidur ketika perang itu nikmat. Ya. Jangan sampai ada musuh, tidur mulai, habis kalian. Artinya hadapi musuh. Tiba-tiba timbul rasa mengantuk, gak tertahankan, kamu tertidur, itu nikmat dari Allah. Tapi pas taklim tidur, itu dari syaitan, supaya kalian tidak faham, atau fahamnya separuh-separuh sehingga salah faham, itu dari syaitan. Gak ada yang tidur kan? Gak ada. Ketika seseorang itu tidur dalam pertempuran di jalan Allah, ketika di jalan Allah, itu ketenangan, dan ini pernah dialami oleh para sahabat ketika perang Khandaq. Nah, jumlah kaum muslimin sedikit, mereka banyak, dibikin parit, mereka menyerang. Saking lelahnya para sahabat membuat parit, juga harus berperang, tertidur. Pas bangun, musuhnya sudah kocar-kacir. Allah utus malaikat yang bertanda.
Nah, yang silih berganti berdatangan. Ketika para sahabat itu menebaskan pedangnya di kepala orang kafir, belum sampai pedangnya mengenai lehernya, udah jatuh duluan kepalanya. Malaikat Allah utus, Allah kirim. Allah kasih ketenangan kepada mereka. Yunazzil alaikum minas sama'i ma'an. Allah turunkan air hujan dari langit. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan mereka. Turun hujan. Hujan merupakan rahmat Allah. Ada para malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Turun hujan. Rasulullah kalau hujan dibuka perutnya supaya air hujan itu kenai perutnya. Itu nikmat Allah, rahmat. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Bahkan air hujan itu mereka bisa gunakan untuk mensucikan diri mereka, bisa untuk berwudu. Nah, turun hujan. Siapa yang menurunkan? Allah. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah yang menurunkan kepada kalian air hujan dan diturunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan air hujan tersebut. Wa yadhhaba 'ankum rijza syaitan, dan juga dengan air hujan tersebut agar supaya menghilangkan dari kalian rijza syaitan, penyakit dari syaitan. Nah, bisa jadi godaan-godaan syaitan atau orang yang kena penyakit ya, syaitan bisa hilang dengan air hujan tersebut. Nah, air hujan bisa menghilangkan rijza syaitan. Waliyarbata ala qulubikum, dan juga agar supaya semakin kuat hati-hati kalian. Alhamdulillah, sudah bisa istirahat, tenaga semakin kuat. Turun air hujan, bisa sholat lebih tenang hatinya, nggak ada rasa takut. Nah, tenang hatinya, semakin kokoh, tidak mundur. Berbeda dengan orang-orang munafik ketika ke perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud, orang-orang kafir ikut-ikutan mau ikut perang. Kenapa sih harus ke Uhud segala macam? Kita tunggu di Madinah saja, kenapa sih? Orang munafik, gimana ini? Ya. Di depan Rasulullah nampaknya berani, tahu-tahu mundur satu, diam-diam mundur satu, 300 orang mundur, berkurang, dan perjalanan kurang, 300 orang munafik mundur. Para basar yang lain nggak peduli, silakan. Nah, tetap maju mereka. Cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi keimanan mereka, ketaatan mereka. Terus maju. Nah, orang-orang munafik karena kemaksiatan yang mereka lakukan, maka mereka Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka. Adapun orang yang beriman, yang bertakwa, Allah kasih keamanan. Tetap mereka bersemangat membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka menyatakan, nah, idza jaa ajaluha, mereka tahu firman Allah taala, idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu kalau sudah datang, gak bisa dimundurkan, gak bisa pula dimajukan. Mau ikut jihad, gak ikut jihad, kalau ajal datang, mati, tetap mati lah. Kalau tidak mati, gak bakal mati. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain takut? Emangnya kalau kamu tidak berangkat jihad fisabilillah, kamu cuma di rumah saja, kemudian kematian itu tidak datang? Kalau ajal datang, tetap mati. Nah, nggak bohong, takut, ayo lari, pulang, jangan ikut perang, nanti mati. Ketakutan, kunci pintu, cepet-cepet kepleset, kepalanya terbentur, mati. Kalau sudah waktunya mati, tetap mati. Sahabat Khalid bin Walid sangat menginginkan mati di medan perang,
Demikian juga Umar bin Khattab sangat ingin mati ketika jihad fi sabilillah. Ternyata meninggalnya di mana? Nah, meninggalnya di atas ranjang. Pengen mati ketika tempur, ketika perang, tidak mati-mati. Mereka ingin mati syahid. Takdirnya belum tidak mati di medan tempur. Ternyata matinya di Tuja ketika sedang imam ditusuk oleh Khawarij. Umar bin Khattab. Nah, akhirnya diranjang, dia meninggal dunia. Maka ikhwatillah, orang-orang yang beriman tetap tenang, tidak takut, mereka nyaman karena memang Allah yang memberikan ketenangan pada hati-hati mereka. Nah, ya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, saya ulangi, faman khafallah amanahu. Barang siapa yang punya rasa takut, barang siapa yang takut kepada Allah, Allah kasih keamanan. Dia takut nanti kalau enggak sholat, kalau enggak melakukan ketaatan, Allah hisab pada hari kiamat jika dia melakukan ketaatan. Maka Allah kasih keamanan, tentram, tenang. Min kulli syai', dari semua perkara. Enggak ada rasa takut. Tidak takut dengan hewan, tidak takut dengan manusia, tidak takut dengan berbagai macam situasi kondisi alam ini, tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan apapun, enggak ada rasa takut. Pasti Allah tolong. Enggak ada takut. Nah, barang siapa yang takut pada Allah, maka Allah kasih keamanan. Min kulli syai', dari segala sesuatu. Jadi enggak perintah Allah, jalani saja. Mau tempat sepi, tempat ramai. Nah, dia berani. Wa man lam yakhafillah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, berani dengan Allah, tetap bermaksiat. Nah, tidak takut kepada Allah. Akhafahu min kulli syai', Allah jadikan dia takut dalam semua perkara, dan perkara apapun menjadi penakut. Nah, Allah kan jadikan dia penakut dalam semua perkara. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang pemberani. Bagaimana caranya? Takutlah pada Allah, Allah jadikan kamu berani dalam semua perkara. Ternyata gayanya, badannya kuat, kekar, ucapannya keras, sangar. Ternyata dengan istrinya takut. Pak E, cuci bak, siap nyonya. Padahal senjatanya ya anggota hebat-hebat, tapi dengan istri takut. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling pemberani, karena mereka hanya takut kepada Allah. Nah, jangan takut dengan suatu apapun, takutlah hanya kepada Allah. Bila qadallahu bainan nasi muzkhuliqu, disebutkan dalam syair, disebutkan Ibnu Qayyim membawakan syair. Ini menunjukkan bahwasanya dari beliau, bila qadallahu bainan nasi muzkhuliqu annal makhawifal wal ajrama fi qarni. Bila qadallahu bainan nasi muzkhuliqu annal makhawifa wal ajrama fi qarni. Ketika Allah menetapkan di antara manusia semenjak mereka diciptakan, Allah telah tetapkan bahwasanya rasa takut dengan kejahatan itu saling beriringan. Ini ketetapan Allah. Semenjak manusia diciptakan, Allah sudah pastikan, Allah sudah tetapkan rasa takut itu ada pada orang yang berbuat jahat. Kamu lihat para pencuri, apakah habis mencuri mereka tenang? Ketika mencuri, ambil motornya, lihat kanan, lihat kiri, ada CCTV memantau mereka.
ketahuan ketika mencuri motor langsung kabur. Allah sudah ciptakan, Allah tetapkan rasa takut itu beriringan dengan kejahatan. Nah, termasuk yang kamu sangka preman sadis, jahat, gak punya rasa takut, tetap saja Allah sudah tetapkan mereka punya rasa takut. Cuma mereka sembunyikan. Dari cara bicaranya saja sudah nampak ini khawatir ketahuan. Minimalnya takut ketahuan saja itu rasa takut. Nah, ini ketetapan Allah. Nah, di antara manusia, semenjak manusia itu diciptakan, Allah iringkan rasa takut dengan kejahatan-kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan pasti punya rasa takut. Takut ketahuan, takut di penjara, takut dihukum, takut macam-macam. Takut diminta balik karena apa yang dia pernah ambil. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan jiwa kepada kita di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Dan semoga Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dan semoga Allah selamatkan kita dari kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, rahmati kita, dan barokahi kita. Barakah Allah menjadikan barokah umur kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua amalan kita. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan bagi seluruhnya siapapun yang mendengarkan kajian ini. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami taubat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.